Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yang lain tidak keberatan dengan saran Devil Concord untuk memindahkan diskusi ke tempat lain, dan kelompok itu menuju Pulau Roh Turtle. Han Li meminta Master Sunrea untuk kamar tertutup untuk menghabiskan malam bermeditasi saat mereka menunggu dua lainnya untuk mengambil pelat formasi dari Master Formasi Mantra. Kemudian, keesokan paginya, Han Li menerima jimat transmisi suara dari Master Sunrea dan segera muncul di aula utama. Han Li masuk dengan alis terangkat, memperhatikan bahwa tiga pembudidaya besar sudah duduk dan berbicara satu sama lain. Ketika Wei Wuya melihat Han Li tiba, dia memanggilnya dan memanggil slip giok merah samar di atas meja dengan flip tangannya. Rekan Taois Han, silakan duduk. Ini adalah lokasi di mana Anda harus meletakkan pelat formasi menurut penelitian kami tentang formasi penyegelan. Oh, biarkan saya melihatnya. Dengan lambaian, slip batu giok itu melesat ke tangannya dan kemudian dia duduk sebelum membenamkan indera spiritual ke dalamnya. Sesaat kemudian, wajah Han Li bergerak dan dia menarik indera spiritual dari slip batu giok, memasang ekspresi muram di wajahnya. Han Li melemparkan batu giok itu kembali ke atas meja dan mengangkat kepalanya, dengan dingin berkata, "Rekan-rekan Taois, apakah Anda berencana membuat saya melakukan perjalanan satu arah untuk menempatkan pelat formasi begitu jauh ke dalam jurang?" Devil Concord dengan tenang menjawab, "Bagaimana rekan Daois Han bisa mengatakan itu? Meskipun lokasi pelat formasi agak dalam, dengan petir iblis ilahi melindungi Anda, itu seharusnya tidak masalah." "Apakah begitu?" Han Li melirik Devil Concord dan berkata dengan nada marah, "Apakah Brother Concord percaya cadangan petir iblis saya tidak terbatas? Atau apakah Anda hanya ingin saya tidak kembali setelah saya meletakkan pelat formasi? Maksudmu mengatakan bahwa kamu tidak memiliki cukup petir iblis untuk bertahan dalam perjalanan pulang?" Wei Wuya bertanya dengan cemberut. "Dari apa yang saya ingat, rekan Taois Han mengendalikan petir dalam jumlah yang cukup besar selama pertempurannya dengan iblis penatua. Seharusnya tidak menimbulkan banyak masalah. Mungkinkah kamu tidak menggali terlalu jauh ke dalam Ki Jahat?" Han Li bertanya dengan ekspresi aneh. "Iya," teriak Wei Wuya. Rekan Taois Han ingin mengatakan. Mata Devil Concord berkedip tapi dia tetap diam. Sedangkan untuk Master Sunrea, dia menundukkan kepalanya sambil berpikir. Han Li menyatukan jari-jarinya dan memegang di dadanya sebelum dia menjelaskan dengan nada acuh, pada kedalaman tertentu, jelas untuk melihat bahwa sifat jahat dari Ki menjadi lebih kuat, dan itu menghabiskan petir iblis ilahi pada tingkat yang lebih besar. Kecepatan. Saya telah mencapai kesimpulan ini setelah menggali 1 kilometer jauh ke dalam jurang. Meskipun saya memiliki sedikit petir iblis, saya tidak akan dapat menggali 10 kilometer jauhnya ke dalam Ki Jahat dan membuatnya kembali." Wei Wuya dengan tegang mengerutkan kening dan menoleh ke Master Sunrea, bertanya, "Jadi seperti itu? Saudara Sunrea, Anda menyelidiki Ki Jahat yang paling dalam dari kami bertiga. Apakah ini benar?" "Itu benar," Master Sunrea menghela nafas dan mengangguk setuju. "Ketika saya menggali lebih dalam tentang Ki Jahat menggunakan teknik rahasia saya merasakan kekuatan sihir saya terkuras lebih cepat. Saya awalnya percaya bahwa Han Li tidak akan menyadarinya dan berpikir untuk memperingatkannya." Ketika Devil Concord mendengar ini, ekspresinya berubah dan dia berkata, "Kalau begitu, rencana awal kita untuk membuat seorang kultivator memasuki kedalaman Ki Jahat dengan harta penangkal setan akan gagal. Meskipun mereka aman pada awalnya, ada bahaya menjadi rusak begitu mereka menggali terlalu dalam." "Itu benar," kata Master Sunrea dengan senyum masam, "itulah mengapa saya tidak terlalu tertarik dengan rencana itu. Tetapi karena rekan Daois Han masih hilang pada saat itu, saya tidak mengajukan keberatan karena tidak ada alternatif lain." Han Li mengamati nada suara dan ekspresi mereka dengan acuh,
tapi dia menjadi agak murung. Dia tidak dapat mengatakan apakah ketiganya benar-benar mengetahuinya atau apakah mereka memutuskan untuk merahasiakan masalah ini. Terlepas dari itu, dia tidak akan dengan mudah menyetujuinya. Kemudian, ruangan itu dipenuhi dengan keheningan. Jelas bahwa itu akan menjadi hukuman mati jika seseorang menempatkan platformasi sedalam ini di kedalaman Devilish Key. Memberitahu Hanli untuk melakukannya demi tujuan yang baik akan menjadi masalah yang lebih kecil kemungkinannya. Meskipun keempat orang yang hadir menyadari bahwa setengah dari surgawi selatan akan terpengaruh oleh pelepasan Ki jahat, tidak ada dari mereka yang tertarik untuk mengorbankan diri untuk mencegah hal ini, karena mereka telah berkultivasi ke tahap setinggi itu. Jika yang terburuk terjadi, mereka akan melarikan diri dari selatan surgawi. Mereka akan dapat dengan mudah menemukan tempat untuk sendiri di dunia dengan tingkat kultivasi mereka. Dan selain Hanli, tidak ada orang lain yang bisa menggali cukup dalam untuk menempatkan platformasi, menyebabkan tiga kultivator besar saling memandang dengan cemas. Kemudian, mata Hanli mengembara sejenak sebelum berbicara dengan suara santai. Saya juga sadar bahwa masalah ini cukup serius dan Anda semua menghadapi dilema. Karena itu, saya punya ide yang ingin saya coba. Ketika Master Sunreah mendengar ini, dia buru-buru berkata, "Apa idemu? Tolong beritahu kami." Wei Wuya dan Devil Concord merasakan roh ini bangkit dan buru-buru menoleh ke Hanli. Ini agak sederhana. Saya percaya saya dapat mencapai lokasi yang ditentukan untuk platformasi dengan petir iblis, tetapi saya tidak akan memiliki cukup untuk kembali dengan aman. Karena itu, Anda harus menyerahkan harta penangkal iblis yang telah Anda kumpulkan kepada saya sehingga saya akan bertahan lebih lama di Ki jahat. Namun, metode ini menimbulkan sedikit bahaya bagiku. Hanli berhenti sejenak seolah ragu untuk melanjutkan. Dengan kegembiraan di wajahnya, Wei Wuya buru-buru berkata, "Itu tidak masalah. Selama Anda dapat meletakkan platformasi, kami akan meminjamkan rekan Daois Han semua harta penangkal iblis yang telah kami peroleh. Tentu saja, kami tidak akan membiarkanmu berani menghadapi bahaya besar ini tanpa bayaran." Master Sunreah tiba-tiba tersenyum pada Devil Concord dan berkata, "Brother Concord, bagaimana menurutmu?" Devil Concord tercengang ketika mendengar ini, tetapi setelah ragu-ragu, dia mengangguk. "Memang, jika Anda mencapai ini, kami berencana untuk menyerahkan salah satu pulau ini kepada rekan Taois Han. Kamu akan memberikan salah satu pulau kepadaku." Hanli menyipitkan matanya. "Itu benar," kata Master Sunreah dengan suara ramah, "sejujurnya, kami berencana membagi pulau menjadi 7 sekte besar, tetapi mayoritas dari sekte tersebut adalah milik 3 negara adidaya kami. Ada satu pulau yang sulit dibelah. Kami awalnya berencana menyerahkannya kepada rekan Daois Long Han dan Feng Bing. Tetapi ternyata keduanya berada dalam pengasingan. Karena itu kami telah memutuskan untuk menyerahkannya ke sekte kecil. Sekarang rekan Daois Han ada di sini untuk menghadapi bahaya, kami akan menyerahkan pulau itu kepada sekte awan melayang. Tentunya tidak ada yang akan mengajukan keluhan atas hal ini." "Apakah begitu?" kata Hanli dengan takjub. Lagi pula, dari apa yang dia dengar, pulau-pulau itu tidak hanya memiliki urat roh yang luar biasa, tetapi mereka juga memiliki beberapa tambang batu roh yang kaya dan barang langka lainnya. Setelah beberapa pemikiran, Hanli kemudian dengan cemas bertanya, "Karena 7 pulau adalah bagian dari formasi besar, bukankah mereka akan tenggelam kembali ke laut saat formasi dipulihkan?" "Jangan khawatir," jawab Wei Wuya, "metode yang kami gunakan untuk memulihkan formasi berbeda dari yang asli yang digunakan untuk membuat formasi penyegelan. Secara alami, kami tidak akan menyia-nyiakan pulau dengan membuatnya tenggelam kembali ke laut. Dan para kultivator yang menempati pulau juga akan berkewajiban untuk menjaga formasi penyegelan." Setelah berpikir, Hanli menjawab, "Karena kalian bertiga telah membuat janji yang begitu berat,
saya harus mencobanya, tetapi setelah masalah ini diselesaikan, saya tidak ingin terlibat lebih jauh dalam hal ini. Wei Wuya tertawa terbahak-bahak dan setuju, menempatkan platformasi sudah dianggap sebagai layanan hebat. Serahkan sisanya kepada kami. Meskipun Master Sunrea dan Devil Concord keduanya memiliki ide yang berbeda pada awalnya, mereka merasa nyaman untuk saat ini. Pada saat itu, Wei Wuya mengeluarkan benda bundar berwarna putih dari kantong penyimpanan dan menyerahkannya kepada Han Li. Han Li meliriknya. Itu adalah platformasi seukuran telapak tangan yang diukir dengan cermat dari batu giok putih. Itu berkedip dengan cahaya spiritual dan diukir dengan beberapa karakter jimat yang rumit. Tangan Han Li bersinar dengan cahaya biru, memindahkannya ke kantong penyimpanan dalam sekejap mata. Baiklah, sekarang semuanya sudah siap kecuali satu hal terakhir, kata Wei Wuya dengan ekspresi senang, kapan saudara Han berencana mengambil tindakan? Tentu saja, semakin cepat semakin baik, Han Li menjawab dengan muram. Aku sudah istirahat malam dan memulihkan kekuatan sihir yang kukonsumsi sebelumnya. Jika Anda rekan Daois memiliki harta penangkal setan, saya akan segera menempatkan platformasi. Siapa yang tahu apa yang bisa terjadi pada Ki Jahat jika kita menunda? 3 pembudidaya hebat tidak keberatan dengan saran Han Li. Adapun harta penangkal iblis yang berhasil mereka peroleh dengan susah payah, mereka semua membawanya dan masing-masing mengeluarkannya, memberikan semuanya kepada Han Li, tongkat batu giok dengan kepala naga banjir, cermin trigram merah api, 1 set baju besi emas berkilau dan bendera hitam kecil. Han Li segera menguji kemanjuran dari 4 harta dan menemukan bahwa mereka luar biasa. 3 dari harta itu adalah harta api yang dan akan terbukti sangat berguna dalam menghadapi Ki Jahat. Adapun bendera hitam, itu adalah harta iblis Dao yang terkenal. Menurut Devil Concord, bendera itu awalnya digunakan untuk angin hantu Yin, tetapi juga mampu menyerap Ki Jahat. Han Li memandangi bendera itu dengan ragu dan mengotak-atiknya sebelum akhirnya memasukkannya ke dalam kantong penyimpanan, yang sangat mengejutkan Devil Concord. Setelah Han Li menyimpan harta karun itu, para pembudidaya meninggalkan kediaman Gua Master Sunrea dan menuju ke arah pusaran air raksasa. 4 jam kemudian, Han Li muncul sendirian di dasar pusaran air. Ketika Han Li melihat Ki Jahat di bawah penghalang cahaya, dia mengepalkan tangan dan guntur terdengar, langsung menutupi tubuhnya dalam beberapa busur padat petir emas, menganyam jaring petir di sekitar penghalang cahayanya. Saat Han Li melihat petir emas, mulutnya berkedut, membentuk jejak ejekan. Terlepas dari betapa liciknya ketiga pembudidaya besar itu, mereka tidak dapat membayangkan bahwa dia awalnya memiliki 72 pedang terbang yang dibuat dari bambu petir emas. Menurut perkiraannya, dia akan memiliki cukup uang untuk melakukan 2 perjalanan dan masih memiliki cukup uang cadangan. Tugas ini sama sekali tidak menimbulkan bahaya sedikit pun baginya. Di satu sisi, dia telah melakukan ini untuk menawar hadiah karena Master Sunrea sebelumnya telah memberitahunya bahwa ada kemungkinan keuntungan. Di sisi lain, dia telah melakukan ini untuk menghindari ketiganya menyadari seberapa banyak petir iblis yang dia miliki. Di masa depan, satu-satunya hal yang dapat menimbulkan ancaman terhadap Han Li di selatan surgawi adalah 3 kultivator hebat dan Moulan Divine Sage. Dia tidak punya pilihan selain menipu mereka. Seperti terakhir kali Han Li menyelidiki jurang Ki Jahat, dia dilindungi dalam jaring petir iblis ilahi. Cincin guntur menjadi lebih lembut saat dia menggali lebih dalam dan segera kilat keemasan tidak lagi terlihat. Di permukaan lautan, 3 kultivator hebat sedang berbicara satu sama lain saat Han Li menggali lebih dalam. Brother Sunrea, apakah Anda merasa rekan Daois Han benar-benar tidak memiliki cukup petir iblis ilahi untuk melakukan seluruh perjalanan? Apakah kilatnya akan dikonsumsi terlalu cepat sehingga tidak ada sisa untuk perjalanan kembali? Wei Wuya bertanya dengan tangan di belakang punggungnya.
Apakah Saudara Wei bermaksud mengatakan bahwa kata-kata saya sebelumnya salah? Ekspresi Master Sunreah tenggelam dan dia tampak tidak senang. Wei Wuya terkekeh dan berkata, "Tolong jangan salah paham, aku tidak bermaksud begitu. Saya hanya bertanya karena saya merasa rekan Daois Han setuju terlalu mudah." Ekspresi Master Sunreah santai dan dia berkata, "Jika itu masalahnya, saya sendiri tidak terlalu yakin. Namun, saya mengkonsumsi lebih banyak kekuatan sihir semakin dalam saya menggali jurang ki jahat. Saya membayangkan seseorang akan membutuhkan petir iblis, dalam jumlah yang banyak, jika mereka ingin melakukan perjalanan pulang pergi. Saya tidak percaya rekan Daois Han dapat mencapai ini hanya dengan kilatnya saja. Mungkin dia memiliki sesuatu yang lain yang dapat menahan ki jahat untuk sementara waktu. Itu sangat mungkin. Lagi pula, ada banyak sekali misteri dan keajaiban di dunia kultivasi. Tapi terlepas dari apa yang dikatakan, alangkah baiknya jika musibah ini bisa diselesaikan dengan lancar." Wei Wuya berbicara sambil tersenyum dan melirik Devil Concord. Pria berjubah hitam besar itu menyilangkan tangan saat dia melirik pusaran air, wajahnya tanpa emosi saat dia diam. Untuk saat ini, keheningan memenuhi udara. 10 kilometer jauhnya ke dalam ki yang jahat, penghalang cahaya yang melonjak dengan petir keemasan mengambang tanpa bergerak. Han Li ada di dalamnya, dengan sungguh-sungguh membaca slip giok yang merinci di mana platformasi harus ditempatkan. Sesaat kemudian, Han Li menarik indera spiritual dari slip batu giok dan melihat sekeliling. Lingkungannya benar-benar tanpa cahaya, tidak mengherankan karena dia sudah mencapai kedalaman terjauh dari jurang ki yang jahat. Han Li mengerutkan kening dan membuka mulutnya, memuntahkan pedang emas sepanjang 1 inci. Dalam kedipan cahaya keemasan, pedang kecil itu terbang keluar dari penghalang cahaya dengan lapisan petir tipis menutupi tubuh bilahnya, berputar di sekelilingnya sebelum berputar di atas kepalanya, berubah menjadi cincin cahaya emas berukuran 1 inci. Han Li membentuk gerakan mantra dan menunjuk cincin cahaya di atas kepalanya, memerintahkannya untuk berhenti dan menembakkan seberkas cahaya keemasan. Dia kemudian mengikutinya dengan kabur. Dia terbang 1 meter melintasi jurang sebelum pedang emas kecil itu tiba-tiba melesat ke bawah dan melepaskan ledakan teredam. Pedang terbang itu telah menembus sesuatu. Jejak kegembiraan muncul di wajah Han Li dan tiba 3 meter di atas tempat pedang itu mendarat. Dalam kegelapan pekat, yang bisa dilihatnya hanyalah cahaya redup dari pedang kecil yang berkelap-kelip dengan kilat. Itu telah menembus batu datar yang besar. Han Li bergumam sejenak dan menekan salah satu tangannya ke penghalang cahayanya. Jaring petir yang mengelilingi penghalang tiba-tiba melonjak dengan cahaya menyilaukan dan melepaskan beberapa petir emas padat yang dengan cepat berputar di area terdekat, berubah menjadi beberapa ular piton emas, ular sanca emas dengan bersih menyapu semua ki jahat di area terdekat, menerangi batu besar di bawahnya. Han Li memeriksanya sejenak dan terlihat terkejut. Ini bukan batu, melainkan lantai altar. Tampaknya membentang di luar jangkauan petir emas. Dia kagum. Area yang diinginkan oleh Master Formasi untuk mengubur platformasi secara tak terduga luar biasa. Han Li memerintahkan ular sanca emas untuk segera menyelimuti sisa altar, memperlihatkan penampilan umumnya. Itu adalah bangunan persegi yang terbentang sekitar 100 meter. Semua ciri dan ukiran pada dinding batu menggambarkan bahwa itu adalah bangunan yang dibuat oleh para kultivator dari zaman kuno. Setelah Han Li melihat sekelilingnya, dia melambai ke pedang yang tertancap di lantai dan pedang itu kembali ke lengan bajunya. Dia kemudian terbang menuju pusat bangunan dan setelah beberapa saat, mulai berkedip dengan cahaya putih. Hatinya tergerak melihat pemandangan itu dan dia mempercepat, akhirnya dengan jelas melihat apa yang ada di tengahnya. Itu adalah tablet batu yang hancur. Hanya sebagian kecil dari fondasinya yang tetap berdiri tegak dengan sisa pecahannya berserakan.
Mata Hanli berkeliaran di sekitar tablet batu saat dia mengamatinya. Meski hancur, dia bisa melihat beberapa karakter jimat usang yang tidak bisa dia mengerti. Tidak diketahui bahan apa yang diukir karena hanya sesekali berkilau dengan cahaya putih redup. Mungkinkah itu bahan langka yang setara dengan bambu petir emas? Hanli berpikir. Segera, dia mengulurkan tangan ke arah tablet batu seukuran kepalan tangan, dan tangannya bersinar dengan cahaya biru sebelum memanggilnya ke genggaman. Potongan batu itu berwarna abu-abu dan biasa-biasa saja. Jika bukan karena jejak cahaya spiritual, Hanli tidak akan menemukan sesuatu yang khusus tentangnya. Hanli melihatnya beberapa kali lagi dan alisnya bergerak sebelum dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan besar ke dalam genggaman. Pemandangan aneh terjadi. Batu itu tidak hancur menjadi bubuk seperti yang dipikirkan Hanli. Sebaliknya, berkedip dengan cahaya putih dan tiba-tiba menjadi lembut, membiarkan jari-jarinya tenggelam jauh ke dalam batu. Hanli merasakan jantungnya melonjak. Dia mengerutkan kening dan bertanya kepada Monarch Soul Divergence, Senior Soul Divergence, apakah kamu tahu apa ini? Tidak, aku belum pernah melihatnya sebelumnya, kata Monarch Soul Divergence, tapi ini tidak mengherankan. Ada begitu banyak bahan langka yang digunakan pada zaman kuno, tidak mungkin seseorang mengetahui semuanya. Anda sebaiknya membiarkan saya meneliti bagian itu. Saya menganggur dan memiliki sedikit hal yang lebih baik untuk dilakukan. Kemudian tanpa pikir panjang lagi, Hanli melemparkan potongan batu itu ke dalam tabung bambu di belakangnya. Cahaya memancar dari tabung bambu dan kabut cahaya putih menyedot batu aneh di dalamnya. Hanli dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke tablet batu, dan ternyata ketika formasi mantranya rusak, tablet batu itu juga hancur. Dengan pemikiran itu, Hanli mengumpulkan sisa pecahan batu dalam sapuan cahaya biru. Dia kemudian menjentikkan jarinya dan meluncurkan lebih dari 10 garis cahaya pedang biru ke fondasi batu, ingin membawa sisanya bersamanya. Serangkaian ledakan terdengar dan yang mengejutkan Hanli, pedang Qi tidak mampu menembus batu. Sepertinya tidak ada efeknya. Betapa anehnya. Hanli berteriak ketakutan dan ragu sejenak. Dia tidak lagi memperhatikan sisa tablet batu dan meluncurkan beberapa garis pedang Qi ke arah yang berbeda. Meskipun dia memiliki cukup petir iblis untuk bertahan lebih lama, Hanli tidak berani berlama-lama di tempat yang berbahaya dan mulai meletakkan platformasi. Serangkaian ledakan terdengar, diikuti dengan munculnya lubang sedalam 3 meter di sisi tablet batu. Dengan lambaian tangannya, cahaya putih berkedip dan platformasi yang indah muncul. Menatap platformasi dengan muram, kedua tangannya kemudian membentuk mantra tangan dan platformasi mulai bersinar dengan cahaya yang lebih besar. Hanli merasa nyaman. Karena platformasi berfungsi seperti yang diharapkan, dia jelas telah menemukan tempat yang tepat. Dengan pemikiran itu, Hanli menyapu badai biru dengan lambaian lengan bajunya, benar-benar mengubur lubang itu dengan batu. Dia kemudian melepaskan segel mantra dan menggumamkan mantra sebelum mencairkan tumpukan batu untuk menutup lubang sepenuhnya. Hanli berjalan mengitari lubang besar untuk memastikan tidak ada yang terlihat aneh dan dia mengangguk dengan ekspresi puas. Setelah itu selesai, dia melepaskan beberapa segel mantra, menyerang ular piton emas di dekatnya. Dengan kepedihan guntur, ular sanca petir memudar menjadi bintik cahaya dan Qi jahat mulai dengan cepat bergolak karena tidak ada lagi yang menahannya. Hanli merenung sebelum kilat menyambar penghalang cahayanya, bersiap untuk bergegas kembali ke permukaan laut. Pada saat itu, suara Monarch Soul Divergence bergema melalui perasaan spiritualnya, "Anak muda, tunggu sebentar." Hanli berhenti karena terkejut dan bertanya, "Apa yang senior katakan?" Karena ini adalah pusat dari formasi penyegelan, ini juga merupakan area terpadat dari Qi jahat, dan karena telah ditekan sejak zaman kuno, mungkin beberapa berlian esensi iblis telah terbentuk di sini. Menurut catatan kuno,
Itu adalah bahan yang digunakan untuk memurnikan harta iblis Dao yang berharga. Anda harus melihat apakah Anda dapat menemukannya di sini. Berlian esensi iblis. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Kemudian setelah beberapa pemikiran, dia menamparkan kantong penyimpanan dan mengeluarkan tongkat batu gio kuning dengan kepala serigala. Ini adalah harta kuno yang awalnya menampung Silvermoon. Meskipun roh artefaknya hilang, ia masih mampu menggunakan teknik gerakan bumi yang sederhana, tetapi tidak dengan keterampilan luar biasa yang mampu dilakukan oleh Silvermoon.